Metal frame-nya ini bener-bener memberikan sensasi yang berbeda lah. Jadi gue lebih berani untuk kayak taruh, biasa tuh gue jarang banget mau taruh headphone tanpa casingnya ya ke dalam tas. Tapi sekarang kayak dengan ini gue lebih berani, asalkan juga lu taruhnya juga rapi gitu. Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang dari Wedo tadi atau Wear Indonesia. Kali ini gue bakal memberikan long term review terkait sebuah tas dari XC Design, tepatnya namanya XC Design Bobby Beast 2.0. Kira-kira bagaimana pengalaman long term gue, terutama pada saat gue bekerja sembari gue traveling dengan menggunakan tas ini. Let's check it out. Oke, sekarang kita akan bahas secara desain dan material, tentunya size-nya juga. Nah, on paper-nya untuk size-nya gue langsung tampilin aja. Intinya ini buat laptop sampai 16 inch, itu juga oke, nanti gue kasih lihat. Tapi gue mau komenin, again, ini long term review, jadi gue mungkin gak akan ngomongin terlalu banyak detail-detail fitur dan macam-macam. Itu gue udah sebut semua di video sebelumnya yang di short term review. Mungkin gue taruh aja linknya di sini. Pokoknya itu kalau lo mau ngomongin yang lebih kayak ada apa itu di situ. Nah, di long term review ini karena jelas skenario-nya gue udah bawa ini. Waktu itu gue sempet kayak ada liburan ke Jepang sembari harus kerja, jadi gue andalin tas ini nih untuk bawa kemana-mana, dari bandara satu ke bandara lainnya, dan kayak untuk kayak jalan-jalan. Dan pada saat gue mau buka laptop, makanya gue selalu bawa tas ini. Nah, secara desain yang gue rasakan, yang paling gue suka adalah, bayangin kalau misalnya lu lagi ke airport kan pasti bakal ada kayak scan-scan X-ray gitu ya. Nah, kadang kalau misalnya lu bawa barang bawaan yang kayak banyak gadgetnya, pasti lu worried dong kalau misalnya, kalau di pepet-pepetin. Kadang kan kalau misalnya lu lagi mau lewatin kayak yang scan X-ray itu kan kadang lu udah kayak buru-buru ya, apalagi kalau misalnya lu tipikal orang yang last minute yang akhirnya selalu kayak takut ketinggalan pesawat gitu. Nah, untuk skenario seperti itu, apalagi orang yang suka last minute dan akhirnya suka taruh di bakinya atau di tray-nya tuh ditumpuk-tumpuk ya. Selama yang di atas dari tas ini yang tumpuknya nggak terlalu berat, ini sih masih aman ya. Kenapa? Karena di sini yang gue bilang di video sebelumnya itu ada metal frame, tapi memang sangat tidak dianjurkan untuk selalu ditaruh di atas ke gencet-gencet. Tapi skenario yang gue rasakan yang paling beneficial yaitu pada saat kayak lewatin scan X-ray itu, gue ngerasa aman-aman aja karena nih tas benar-benar melindungi gadget yang gue bawa di dalam tas ini. Dan materialnya tentu ya kalau misalnya cuman buat kayak gerimis-gerimis gitu, ini masih aman banget gitu. Jadi secara desain gue suka banget dari si metal frame-nya ini. Dan kalau misalnya juga pada saat lu udah naik pesawat, lu mesti taruh di kabin. Karena kadang-kadang kalau gue pribadi suka, ya tadi gue bilang, laptop gue kegencet nggak ya? Akhirnya gue suka taruh di bawah kaki gue nih tas seperti ini. Maksudnya tas ransel laptop gue. Nah, tapi dengan ini, karena gue tahu ini ada metal frame, jadi gue langsung tinggal miringin aja, masukin ke kabin, dan gue ngerasa aman banget. Dan terbukti ini nggak ada masalah apapun terkait gadget gue pada saat gue traveling menggunakan si tas XD Design Bobby Beast 2.0 ini. Dan selanjutnya masih ngomongin terkait desain dan materialnya, gue kan selalu suka sanjung-sanjung terkait si trolley loop-nya ini ya. Jadi kayak misalnya nih lu punya tas traveling atau koper, kan itu pasti ada handle-nya ya. Gue sering ulang-ulang dan nanti lu tinggal masukin aja si loop-nya ini ke atas. Contohnya seperti ini nih, gampang. Nah, yang gue temukan adalah gue pas awal-awal tuh sempet worried karena apa? Jadi di belakangnya ini back panelnya ini kan ada kayak semacam foam ya, dan ini empuk. Nah, pada saat gue taruh di dalam nyangkut dengan si handle koper gue, itu sempet ada bagian foamnya itu kayak ngebekas gitu, karena kan ya namanya juga pas lu tarik dia kayak nabrak dengan si kopernya kan, handle kopernya. Nah, dia sempet kasih memberikan tanda kayak tanda keteken gitu, kayak ada bekasnya. Nah, gue pikir kayak wah sayang banget ya, ini tas yang cukup premium dan food utilitiesnya cukup oke, tapi pada saat dipakai tuh bakal ada kayak tanda-tanda kayak kegencet gitu. Nah, ternyata setelah beberapa saat
kayak udah kayak lewat sehari gitu dia udah kembali lagi, lu bisa lihat ya ini kayak mulus lagi. Padahal gue selalu kalau misalnya lagi bawa koper gue langsung taruh manfaatin banget si loopnya ini ya, si handle trolley loopnya ini biar lebih gampang, karena kan kalau misalnya lu bawa terus sebagai ransel mungkin capek gitu. Dan buat yang lu belum tahu mungkin kan kayak lu ngerasa wah ini bakal ini dong apa berantakan karena kan nanti ditaruhnya seperti ini ya gitu. Gue kasih lihat aja nih, ini cuman video contoh dia di koper, di atasnya taruhnya seperti ini, tapi handle loopnya ini semuanya kan bisa dicopot ya. Jadi shoulder strapnya dikeluarin, nanti lu tinggal masukin ke bagian sini, ke bagian belakangnya. Lihat ya di sini. Di sini tuh ada kayak semacam gap atau enggak sleeve, jadi bisa dimasukin untuk si shoulder strapnya pada saat ya lu tadi kayak misalnya taruh di atas koper lu dengan menggunakan loop ini, ataupun pada saat lu mau bawa sebagai briefcase. Nah karena kalau yang belum tahu, ini tas bisa digunakan dengan 3 cara, yaitu dengan ransel, sebagai briefcase ditenteng, dan juga kayak gini sebagai tas lempang. Oke, langsung aja kita bahas dari inside the bag-nya. Nah, tapi memang kalau misalnya gue nggak ngomongin front pocket dan teman-temannya, karena memang nggak ada bentuknya seminimalis ini. Tapi di bagian shoulder strap-nya itu ada space untuk taruh kartu. Tapi sepengalaman gue, karena itu tempatnya amat sangat kayak ngepas ya. Jadi akhirnya tuh gue lebih pakai kayak fanny pack gitu, yang dimana gue bisa tarik-tarik untuk kayak ngetap-ngetap MRT atau enggak kereta di Jepang. Jadi kayak karena lebih mudah gitu. Karena kalau misal dimasukin ke bagian yang tempat kartunya di apa namanya di bagian shoulder strap, gue kasih lihat aja deh di sini. Nah tempat sini ini agak ngepas ya menurut pendapat gue. Semoga teman-teman bisa lihat. Nih gue kasih lihat di kamera atas juga. Nah ini space-nya cuma segini gitu. Jadi memang benar-benar kartunya harus yang ngepas ukurannya. Nah, tapi akhirnya di pengalaman gue pada saat traveling kemarin, karena ribet ya, mesti keluarin kayak keluar masuk, akhirnya gue punya fanny pack yang ada kayak tarikannya gitu. Jadi gue nggak terlalu pakai nih fitur yang ini. Oke, kita kembali lagi. Tapi yang gue pakai banget fiturnya pada saat gue kemarin pergi, yaitu bagian sampingnya di sini ada kayak space kecil untuk masukin barang-barang yang lu perlu quick access ya. Ini gue coba kasih lihat juga di kamera atas, semoga lo bisa lihat ya. Ini di sini cukup oke ya. Gini, ini gue pakai kalau misalnya lagi ada kayak pergi-pergi yang dimana gue harus misalnya entah keluarin tiket ataupun kayak mesti banget kayak keluarin barang-barang yang kayak misal gue taruh apa ya power bank yang gue pastinya gue pakai pada suatu saat. Nah ini gue taruh di bagian sini, ada pocket kecilnya, cukup kok ini gitu. Walaupun memang ini nggak ada kayak akses untuk colok kabel power bank. Maksudnya biasa kan tuh yang di bis yang pertama dia itu ada di mana ada power bank bisa ditaruh di dalam, dan itu nanti lu tinggal kayak tarik aja kabelnya keluar, jadi kayak power banknya lu nggak usah keluarin. Nah ini di bis 2.0 yang nggak ada, tapi ini cukup oke lah pocket ini. Oke, langsung aja ke main compartment ya sekarang ya. Oke, main compartmentnya. Nah ini belum gua buka sepenuhnya ya. Jadi kalau misalnya lu tipikal orang yang kayak males gitu ya, kalau dalam hal packing atau masukin apapun, kalau harus posisinya kayak seperti ini bisa banget dibuka jadi kayak bener-bener rata gitu ya. Karena di bawahnya gue kasih lihat ya, di sini semoga lu bisa lihat. Ini ada kayak semacam kancing ya, kancing dan ada velcro-nya di sini. Begitu juga pokoknya di kanan dan kiri. Ini gue kasih lihat. Oke. Nah, jadi pas masukin, pas packing, ini sangat membantu ya, apalagi pada saat kayak misalnya lu pengen kayak readjust barang bawaan lu. Nah, di sini gua kasih lihat yang bagian ini dulu mungkin. Ya, ini adalah bagian yang laptop. Ini untuk ukuran laptop dan kayak ada tablet sleeve-nya, gua tampilin aja ya on paper-nya. Nah, ini enak banget bisa masuk. Gua kasih lihat satu sisi ya, karena kameranya nggak muat.
Nah ini buat masukinnya juga gampang ya teman-teman. Terus di antara sleeve satu dan sleeve lainnya ini juga ada padding yang cukup cukup tebal ya. Semoga lo bisa lihat nih di sini. Nih ada tebal, jadi makanya gue bilang tadi gue nggak ragu untuk kayak bawa beberapa gadget masukin semuanya di sini karena ada lapisan yang cukup untuk melindungi. Jadi dia nggak bumping satu dan sama lain gitu ya. Dan di sini juga kepake banget ininya, ada pouch. Biasa gue taruh kabel-kabel di sini. Ya, lu bisa lihat di sini gue taruh kabel. Gitu. Oke, dan ya jadi gue nggak ada masalah sama sekali, laptop gue aman, totally aman. Sekarang kita ke bagian sini, bagian yang gue bilang ada pouch-pouchnya. Ini biasanya gue taruh mouse di sini, terus ada kayak macam-macam kayak barang-barang kecil. Biasa gue juga suka taruh kayak TWS dengan casingnya gue taruh sini atau enggak kayak benda-benda tulis atau enggak kayak sticky note seperti ini gitu ya, bisa ditaruh sini. Jadi tergantung kebutuhan lu atau enggak lu mau taruh handphone ini karena logonya juga lu bisa lihat ya ini kayak handphone. Terus di bawahnya juga ada pouch lagi sini. Lu bisa maksimalkan terserah lu mau masukin apa kayak gitu. Terus gua suka ada tas-tas seperti ini. Jadi secara overall yang gue suka yaitu secara organizationnya itu walaupun memang ini tas nggak gede ya, tapi cukup oke lah menurut pendapat gue. Dan yang gue bilang, kalau misalnya gue mau taruh sesuatu yang nggak boleh terlalu ketekan, gue taruh aja di sini. Kan ini semoga lu bisa mendapat bayangannya ya. Jadi gue taruh di tengah sini, dan dia kan nggak mungkin kayak kayak ngepres gini, karena kan nanti pada saat lu resletingnya lu naikin, dia akan menjadi kayak seperti kotak. Jadi apa yang ada di tengah itu nggak akan terhimpit atau nggak kegencet gitu. Oke, sekarang kalau kita ngomongin durability-nya tentunya yang gue udah kayak sounding dari awal banget ya. Ini metal frame-nya ini amat sangat membantu dalam hal ya durability terhadap kayak benturan atau macam-macam. Jadi kayak gue kadang tuh suka bawa kayak headphone. Headphone juga kalau misal di backpack yang biasa takutnya kan kegencet-gencet kan. Atau enggak ke pentok-pentok ataupun intinya gadget apapun yang nggak boleh. Ya semua gadget sih sebenarnya nggak boleh kepentok-pentok ya, tapi intinya si metal frame-nya ini bener-bener memberikan sensasi yang berbeda lah. Jadi gue lebih berani untuk kayak taruh, biasa tuh gue jarang banget mau taruh headphone tanpa casingnya ya ke dalam tas, tapi sekarang kayak dengan ini gue lebih berani asalkan juga lu taruhnya juga rapi gitu. Jadi karena kayak pas kebentur-bentur itu ya bukan yang nggak masalah tapi lebih aman. Dan struktur dari tas ini tuh lebih rigid gitu. Jadi kayak nggak ada tuh istilah kayak barangnya tuh kayak menggencet satu sama lain gitu. Jadi itu yang gue suka secara durability. Dan ya itu tadi gue sempet pikir foamnya ini bakal kayak bertanda-bertanda pada saat ke pencet, ternyata ini cukup durable, masih aman. Padahal ini gue cukup pakainya udah cukup lama nih sekarang, berarti udah boleh dibilang hampir sebulan lah ya. Gitu. Jadi secara durability ini sih oke tentunya, tapi ini bukan tas outdoor, jadi lu juga tetap harus hati-hati gitu ya. Walaupun memang ini dibikin untuk meningkatkan keamanan pada saat lu traveling. Oke, jadi apa kesimpulannya? Gue rasa lo udah bisa tarik kesimpulan. Gue punya pengalaman yang cukup positif, yaitu pada saat harus kerja, tapi juga di saat yang bersamaan lo traveling. Kenapa? Karena tentunya dengan kayak struktur dari tasnya yang memang kayak solid atau rigid dengan metal frame-nya, dan juga dengan kayak fitur-fitur yang paling membantu kayak seperti loop ini, gue memiliki pengalaman atau enggak experience yang positif banget menggunakan si XD Design Bobby Beast 2.0 gitu ya. Nah, tapi bukannya berarti ini kayak 100% sempurna juga. Menurut pendapat gue, again, setiap produk pasti punya konsumennya sendiri-sendiri. Nah, menurut pendapat gue, ini nggak cocok kalau misalnya barang bawaan lu tuh banyak banget, barang bawaan kerja lu banyak banget. Misalnya kayak gadgetnya tuh kayak bener-bener kayak ya lu bukan regular orang yang cuman bawa laptop sama mouse terus kayak mechanical keyboard itu kan standar ya sekarang ya. Tapi kalau misalnya lu sampai kayak bawa macam-macam dan berharap pengen taruh misalnya DSLR lu macam-macam di sini, itu nggak bisa gitu. Gue lebih saranin sih itu berarti lu udah cukup pro ya, atau nggak level kebutuhannya tuh udah cukup kayak advance. Mungkin lebih gue saranin traveling sembari kerja menggunakan Peak Design. Nah kalau ini bayangannya ya kalau misalnya lu kayak gue kerjaannya lebih kayak
ya ngedit dikit ada, tapi mungkin nggak terlalu heavy yang cuman perlu kayak ya udah cuman paling bawanya mechanical keyboard itu juga kalau misalnya lu lagi rajin ya pengen bawa. Tapi kalau misalnya cuman kayak laptop, mouse gitu, ini aman banget sih gitu. Dan enaknya lagi tuh semuanya tadi mungkin kan di bagian main compartment gue udah ngomong itu udah ada kayak bagian-bagiannya, jadi lu bisa kayak bener-bener tata bener-bener jadi nggak berantakan gitu ya. Jadi itu pendapat gue. Jadi kalau misalnya lu nggak terlalu banyak bawaan gadgetnya sampai harus bawa DSLR, ini oke banget Beast 2.0. Tapi kalau misalnya lu lebih dari itu, lu mau berharap taruh foto kamera semuanya di sini, gue rasa ada tas lain yang lebih cocok buat lo. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar atau di DM kita di Instagram @WearIndonesiaOfficial, atau enggak juga bisa main-main aja ke toko kita di Wear Indonesia Experience Store yang link Google Map-nya juga ada di description box dari setiap video ini. Dan kalau misalnya mau support lebih lagi, bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas, yang link produknya gue udah taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew and bye-bye.